Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 mata kuliah Konservasi Satwa Liar akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema konflik satwa liar dan manusia. Kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Anisha Fitri, yang kedua yaitu Afriska Yoka Parista, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Lucy Rahmayani. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan disampaikan oleh Anisha Fitri. Kepada Anissa dipersilahkan. Pengertian konflik satwa liar dan manusia. Konflik satwa liar dan manusia adalah segala jenis interaksi antara manusia dengan satwa liar yang mengakibatkan pengaruh negatif pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya manusia, serta kondisi sosial, ekologi atau budaya satwa liar, atau konservasi satwa liar dan lingkungannya. Penyebab konflik manusia dengan satwa liar. Pertama, rusaknya habitat alami satwa liar. Rusaknya habitat alami satwa liar sering disebabkan oleh aktivitas manusia yang seringkali menjadikan hutan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan ekonomi. Pembukaan lahan hutan untuk kepentingan pembangunan demi meningkatkan taraf kehidupan manusia telah menyebabkan populasi satwa liar yang semula berada di habitatnya menjadi terpisah-pisah untuk mencari dan menempati habitat yang tersisa. Kedua, eksploitasi sumber daya alam. Melakukan eksploitasi sumber daya alam dengan mengembangkan proyek pertanian berskala besar telah memperburuk akibat yang ditimbulkan dari interaksi antara manusia dengan satwa liar. Ketiga, tingginya laju pertumbuhan populasi manusia. Tingginya laju pertumbuhan populasi manusia di negara-negara yang menjadi sebaran alami satwa liar menyebabkan meluasnya konversi habitat alami satwa untuk pertanian dan pembangunan. Keempat, kondisi alam yang tidak mendukung. Habitat alami satwa liar yang semakin menyempit dan mengecil mengakibatkan pakan atau makanan untuk satwa liar tidak lagi mendukung, sehingga memaksa satwa liar mencari ruang gerak baru sehingga sampai ke pemukiman penduduk hingga mengakibatkan konflik satwa liar dengan manusia. Kelima, tingkat kesukaan satwa liar terhadap jenis tanaman. Tingkat kesukaan satwa liar terhadap jenis tanaman yang ditanam petani mengakibatkan konflik satwa liar dengan manusia. Satwa liar yang masuk ke lahan pertanian milik masyarakat karena lahan tersebut terdapat tanaman yang umum disukainya atau karena keterbatasan ketersediaan pakan di habitat aslinya. Keenam, kemiskinan. Kemiskinan dapat memperburuk situasi konflik manusia dengan satwa liar, yang mana sebagai akibatnya manusia dengan spesies bukan manusia, dalam hal ini satwa liar, akan menjadi semakin sering terlibat dalam kontak langsung, kompetisi, dan konflik antara satu dengan yang lainnya. Terima kasih kepada Anisha Fitri atas presentasinya. Untuk materi selanjutnya akan saya presentasikan sendiri. Konflik dengan satwa liar. Konflik yang secara langsung yang ditimbulkan oleh perilaku manusia dapat meliputi yang pertama, kerusakan dan pencemaran sumber daya alam. Yang kedua, konversi habitat untuk pertanian. Selanjutnya yaitu kompetisi sumber daya alam, pencenderaan atau pembunuhan satwa liar, hingga perdagangan satwa liar. Selanjutnya yaitu akibat konflik satwa liar dengan manusia. Akibat terbesar yaitu kerugian harta benda kita secara pribadi. Selanjutnya, terancamnya keselamatan manusia dan satwa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu rusaknya tanaman pertanian atau perkebunan. Untuk menanggulangi konflik dengan satwa liar, maka diadakannya kebijakan pemerintah. Kebijakan dalam menyelesaikan konflik manusia dengan satwa liar diatur dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa, yaitu satwa yang karena satu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia harus digiring atau ditangkap dalam keadaan masih hidup untuk dikembalikan ke habitatnya, atau tidak mungkin untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Satwa dimaksud dikirim ke lembaga konservasi untuk dipelihara. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut/2/2008 tentang pedoman penanggulangan konflik antar manusia dan satwa liar. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut/2/2008, yaitu prinsip penanggulangan konflik antara manusia dengan satwa liar. Yang A, manusia dan satwa liar
sama-sama penting. Konflik manusia dan satwa liar menempatkan kedua pihak pada situasi yang dirugikan dalam memilih opsi-opsi solusi konflik yang akan diterapkan. Pertimbangan langkah untuk mengurangi resiko kerugian yang diderita oleh manusia secara bersamaan harus didasari pertimbangan terbaik untuk kelestarian satwa liar yang terlibat konflik. Selanjutnya yaitu site spesifik. Secara umum, konflik muncul antara lain karena rusak atau menyempitnya habitat satwa liar yang disebabkan salah satunya karena aktivitas pembukaan areal dan konversi menjadi lahan pertanian dan perkebunan atau hutan tanaman industri. Selanjutnya tidak ada solusi tunggal. Konflik antara manusia dan satwa liar dan tindakan penanggulangannya merupakan sesuatu yang kompleks karena menuntut rangkaian kombinasi berbagai solusi potensial yang bergabung dalam sebuah proses penanggulangan konflik yang komprehensif. Selanjutnya yaitu skala landscape. Satwa liar tertentu termasuk gajah dan harimau memiliki daerah jelajah yang sangat luas. Upaya penanggulangan konflik yang komprehensif harus berdasarkan penilaian yang menyeluruh dari keseluruhan daerah jelajah atau home range based mitigation. Terakhir merupakan tanggung jawab multi pihak. Selain sebagai sebuah isu konservasi, konflik juga mempengaruhi dan memiliki dampak sosial dan ekonomi di daerah, sehingga penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar ini harus melibatkan berbagai pihak yang terkait termasuk dunia usaha dan para pengguna lahan skala luas untuk berbagi tanggung jawab. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Afriska Yoka Parista. Kepada Yoka disilahkan. Kelembagaan penanganan konflik antara manusia dan satwa liar terdiri dari dua struktur yang berhubungan secara hierarki. Struktur pertama berupa tim koordinasi penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar. Struktur kedua yaitu Satuan Tugas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar. Terkhusus untuk penanggulangan konflik antara manusia dan orang utan, karena fokus kegiatannya adalah penyelamatan orang utan, maka daerah-daerah yang sering terjadi konflik seperti di Kalimantan dibentuk Satuan Tugas Penyelamatan Orang Utan. Prosedur penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar. Yang pertama, alur informasi atau laporan. Informasi atau laporan mengenai terjadinya konflik dan atau kemungkinan terjadinya konflik antara manusia dan satwa liar disampaikan sesegera mungkin ke sekretariat atau posko Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar. Analisa informasi atau laporan. Informasi laporan dianalisa oleh Satgas Penanggulangan Konflik. Apabila informasi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti, maka Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar harus segera memeriksa lokasi kejadian ataupun TKP. Prosedur penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar. Yang pertama yaitu laporan informasi adanya konflik manusia dan satwa liar melalui desa atau kecamatan atau kantor atau pos-pos dinas kehutanan atau balai KSDA ataupun balai Taman Nasional. Hal ini dilakukan secara langsung dengan adanya posko Satgas Penanggulangan Konflik antara manusia dan satwa liar atau analisa informasi. Kemudian diturunkan tim ke TKP dan ditindaklanjuti penanganan konflik manusia dan satwa liar sesuai lampiran. Kendala dalam penanggulangan konflik manusia dan satwa liar yaitu semakin banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dan satwa liar di sekitar kawasan hutan. Kemudian tidak adanya standar yang baku dalam upaya penyelamatan satwa di sekitar kawasan hutan atau di dalam pemukiman penduduk. Kurangnya pengetahuan berkaitan dengan upaya penyelamatan satwa liar yang mendapat gangguan. Masalah tersebut dapat ditemukan baik di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi, seperti di hutan produksi, hutan lindung, perkebunan, perladangan, juga di dalam pemukiman desa. Masalah yang sangat sulit di kawasan hutan adalah upaya penyelamatan hasil temuan hewan yang terjerat atau buruan ataupun penangkapan satwa yang bermasalah dengan masyarakat dan hasil sitaan dari pemburu yang ditangkap. Pencegahan konflik. Pencegahan konflik ini dapat dilakukan dengan mengetahui data informasi serta peta daerah rawan konflik antara manusia dan satwa liar. Kemudian dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyadartahuan masyarakat. Adapun contoh konflik yaitu konflik satwa liar babi hutan dan kera ekor panjang dengan masyarakat di wilayah kerja Taman Nasional Gunung Ciremai. Kemudian antara manusia dengan kera besar. Kemudian ada konflik antara buaya dan manusia di Agam yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia, dan konflik manusia dengan gajah di Lampung menyebabkan rusaknya kebun penduduk. Terima kasih kepada Afriska Yoka Parista atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.